Pemulihan setelah pertobatan. Apabila segala berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu datang atasmu, dan kamu sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau kamu, juga kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik kamu maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan berbelas kasihan kepadamu. Ia akan mengumpulkan kamu kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan kamu. Sekalipun orang-orang yang terhalau darimu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan kamu dan mengambil kamu kembali. Tuhan Allahmu akan membawa kamu masuk ke negeri yang dimiliki nenek moyangmu, dan kamu pun akan memilikinya. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak melebihi nenek moyangmu. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya kamu hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah itu atas musuhmu dan pembencimu yang mengejar kamu. Kamu akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam segala upaya tanganmu, buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil tanahmu. Sebab Tuhan akan bergembira kembali karena kamu dalam kesejahteraanmu, seperti Ia bergembira karena nenek moyangmu dulu. Apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab hukum ini, dan apabila kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kehidupan atau kematian. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga bukan di seberang laut tempatnya, sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup, bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Akhir hidup Musa, Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian Musa pergi dan menyampaikan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Katanya kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun
dan tidak dapat memimpin lagi. Juga Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu dan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kamu dapat memiliki negeri mereka. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan kamu harus melakukan terhadap mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu, dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Pembacaan hukum setiap 7 tahun. Lalu Musa menuliskan hukum itu dan memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada semua tua-tua Israel. Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang ditetapkan pada tahun penghapusan utang, selama hari raya Pondok Daun, ketika seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya, kamu harus membacakan hukum ini di depan seluruh orang Israel. Suruhlah bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta pendatang di kotamu, supaya mereka mendengarnya, belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perkataan hukum ini. Lalu anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya akan mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Perintah Tuhan menjelang kematian Musa. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktu kematianmu. Panggillah Yosua dan berdirilah bersama dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu Musa bersama Yosua pergi dan berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berhenti di pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Lalu bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti ilah-ilah asing di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku dari mereka, sehingga mereka termakan habis dan ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan. Pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka dengan berpaling kepada ilah-ilah lain. Sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka akan makan dan kenyang serta menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Mereka akan menista aku dan mengingkari perjanjianku.
Apabila mereka ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi saksi terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sesungguhnya, aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Pada hari itu juga, Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun, Tuhan memberi perintah. Firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah Musa menuliskan semua perkataan hukum itu dalam sebuah kitab sampai selesai, Musa memerintahkan orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab hukum ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, untuk menjadi saksi di situ terhadap kamu, sebab aku mengenal kedegilan dan tegak tengkukmu. Sekarang saja selagi aku hidup bersamamu, kamu sudah berlaku degil terhadap Tuhan, apalagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah semua tua-tua sukumu dan para petugasmu berkumpul kepadaku. Aku akan menyampaikan hal berikut ini kepada mereka, serta memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat buruk dan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Di kemudian hari, malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu melakukan yang jahat di mata Tuhan dan membangkitkan murka-Nya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan kata-kata nyanyian ini ke telinga seluruh jemaah Israel sampai selesai.